Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai syarat-syarat air bersih. Nah, Ibu mau tanya nih sebelumnya, apakah di rumah kalian itu kegiatan sehari-harinya sudah menggunakan yang namanya air bersih? Nah, jadi uh, dan kalian tahu nggak apa itu air bersih? Bagaimana sih yang dikatakan air itu bersih? Nah, jadi air bersih itu adalah air yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari yang kualitasnya itu memenuhi syarat. Nah, dan air bersih ini apabila dia dimasak, dia dapat diminum atau dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, jadi 97% air yang berada di permukaan bumi ini merupakan air laut atau air asin. Nah, air asin ini dia tidak dapat dikonsumsi untuk tubuh dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, jika peralatan yang menggunakan besi terkena dengan yang namanya air laut atau air asin ini, dia akan mudah berkarat. Nah, tetapi masih ada 3% lagi cadangan air bersih di dunia yang bisa kita gunakan untuk memasak, minum, mencuci, dan sebagainya. Nah, jadi syarat-syarat dikatakan air itu bersih apabila air itu dia memenuhi yang namanya 3 syarat. Nah, ini yang dikatakan air bersih. Air bersih yang memiliki 3 syarat. Yang pertama itu ada persyaratan fisik, yang kedua itu ada persyaratan kimia, serta yang ketiga itu ada persyaratan mikroba. Nah, yang pertama itu ada syarat fisik. Nah, ini syarat fisik itu syarat yang dapat kita lihat. Yang pertama itu tidak keruh. Nah, air itu akan terlihat bening, tidak berkeruh, tidak berwarna coklat ataupun berwarna apapun. Nah, selanjutnya itu dia tidak berwarna. Nah, di sini ini kan warnanya bening dia tidak berwarna. Misalnya ini seperti warna jarum itu warna hijau, warna kuning atau warna merah dan sebagainya. Tapi yang dikatakan air bersih itu apabila airnya itu tidak berwarna dan dia bening nampaknya. Habis itu nanti tidak berasa. Nah, apabila kita minum, air itu tidak berasa di lidah kita. Nah, selanjutnya yang dikatakan air bersih ini apabila suhu air ini berada di antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya tidak terdapat endapan. Nah, jika kita mengendapkan air ini di bawah permukaan air ini, dia tidak terdapat endapan. Nah, itu dikatakan air bersih. Nah, selanjutnya ada persyaratan kimia. Nah, persyaratan kimia ini apabila di dalam air ini tidak terdapat yang namanya bahan kimia yang mengandung racun yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya itu air bersih ini dia harus memiliki cukup yodium. Nah, yodium ini dia akan membantu proses kerja tubuh kita. Nah, selanjutnya itu apabila air bersih ini dikatakan bersih untuk memenuhi syarat kimia, dia harus memiliki pH atau derajat keasaman itu sekitar antara 6,5 sampai 9,2 pH. Nah, selanjutnya itu persyaratan ketiga ada yang namanya persyaratan mikroba. Nah, yang dikatakan memenuhi syarat mikroba itu yang pertama adalah tidak mengandung kuman-kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Seperti jika kita mengkonsumsi air bersih ini, dia tidak dapat menyebabkan yang namanya disentri. Disentri sakit perut. Nah, yang kedua itu dia tidak menyebabkan tifus. Tifus ini adalah salah satu gangguan yang terjadi pada usus halus. Nah, selanjutnya itu kolera. Kolera juga merupakan penyakit yang mengganggu usus kita. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis air bersih. Nah, jenis-jenis air bersih ataupun sumber air bersih ini sendiri. Nah, ada yang tahu nggak sumber-sumber air bersih yang ada di lingkungan kita ataupun yang ada di bumi ini? Nah, jadi nggak ada yang tahu kan? Nah, jadi ada beberapa sumber air bersih atau sarana air bersih. Yang pertama itu sumber galian. Nah, sumber galian ini adalah air tanah yang kita peroleh dengan cara menggali tanah tersebut untuk mendapatkan airnya. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada sumur pompa tangan atau yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari adalah sumur pompa. Nah, sumur pompa ini adalah sama seperti sumur galian, cuman dia proses pengambilan air dari tanahnya menggunakan yang namanya bor. Nah, jadi sumur pompa tangan ini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumur pompa tangan dangkal. Nah, dikata apa sih sumur pompa tangan dangkal itu sendiri? Nah, jadi sumur pompa tangan dangkal itu adalah
sumur yang dapat menaikkan air ya maksimal kedalamannya itu hanya mencapai 7 meter. Nah, banyak orang yang menggunakan sumur pompa dangkal ini. Nah, yang kedua itu ada sumur pompa dalam. Nah, sumur pompa dalam ini jadi sumur pompa itu dapat menaikkan air dengan maksimal kedalaman dengan minimal kedalaman 15 meter dan maksimal kedalaman itu sampai 30 meter. Jadi perbedaannya adalah kalau sumur pompa dangkal dia hanya bisa menaikkan air itu sampai 7 meter saja. Nah, sedangkan sumur pompa dalam itu dapat menaikkan air antara 15 meter sampai 30 meter kedalamannya. Nah, selanjutnya itu ada namanya penampungan air hujan. Nah, biasanya di daerah kita, apalagi musim kekeringan seperti ini, nah jadi kalau misalnya ada air hujan ataupun musim hujan, banyak masyarakatnya itu atau ibu-ibu yang agak utamanya itu dia menampung air hujan itu dengan cara menaruh bak di bawah cucuran atau di bawah cucuran air. Seperti itu, misal air yang turun ke atas tank kemudian ditampung menggunakan bak dan bisa digunakan untuk mencuci piring, untuk kegiatan lainnya yang membutuhkan air. Nah, jadi selanjutnya itu ada PAM. Ini adalah penyedia air bersih dari pemerintah. Nah, jadi kalau kita misalnya menggunakan PAM, kita tidak ragu untuk misalnya air itu dapat kita gunakan yang namanya untuk mencuci, memasak, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya dampak dari penggunaan air bersih itu sendiri. Nah, ada yang tahu nggak dampak penggunaan air bersih bagi kehidupan kita? Nah, bagaimana sih apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan air bersih? Nah, jadi ada beberapa dampak penggunaan air. Jika kita menggunakan air yang tidak memenuhi syarat kriteria air bersih, nah itu dapat menyebabkan yang namanya penyakit menular dan penyakit yang tidak menular. Nah, yang dikatakan penyakit menular itu seperti apa dan penyakit tidak menular itu seperti apa? Nah, penyakit menular itu yang pertama itu penyakit yang disebabkan oleh makhluk hidup itu sendiri, sedangkan penyakit menular itu adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup itu sendiri. Nah, contoh dari penyakit menular ini adalah penyakit kolera. Apa sih penyakit kolera itu? Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, penyakit kolera itu adalah penyakit khusus halus yang akut dan berat. Nah, penyakit ini dia biasanya disebabkan oleh yang namanya suatu bakteri. Nah, bakteri itu dia bernama bakteri Vibrio cholera. Nah, selanjutnya itu ada penyakit tifus. Tifus ini sama seperti tadi, dia merupakan penyakit yang mengganggu usus kita. Nah, jadi sebaiknya dalam sehari-hari itu kita menggunakan air bersih yang telah memenuhi syarat. Nah, selanjutnya ada yang kedua, namanya itu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup. Jadi ada suatu penyakit yang terjadi di Amerika Serikat, itu namanya penyakit kobal. Penyakit kobal ini merupakan kombinasi kobal yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dia dapat menyebabkan yang namanya tekanan darah tinggi, gagal jantung, terus tuh kelenjar gondok. Misalnya orang sering gondok itu merupakan salah satu penyakit menular akibat tidak menggunakan air bersih ataupun dia kekurangan yodium yang ada dalam tubuhnya. Nah, jadi sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah ada yang kurang paham dengan penjelasan air bersih, bisa dipertanyakan kembali. Nah, sebelumnya tuh, sebelum Ibu sepertinya tidak ada pertanyaan dari kalian. Nah, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah Ibu ingin kalian mencari apa saja sih sumber air bersih selain yang Ibu jelaskan tadi. Nah, cukup sekian penjelasan hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini bahwasanya penggunaan air bersih itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan kenapa kita harus menggunakan air yang tidak bersih untuk memenuhi kehidupan kita yang dapat menyebabkan mudarat bagi tubuh kita, menyebabkan penyakit, sedangkan air bersih ada di seluruh kita. Nah, walaupun air bersih di dunia ini hanya tinggal 3% lagi cadangan air bersihnya. Dan jadi sekian dari penjelasan Ibu.
Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.